Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Brur, Aaron Xiao mengeluarkan suara ringan dan perlahan berdiri. Dia berdiri. Mulut Malek Qin terbuka lebar. Aaron Xiao akhirnya mengerti kenapa gurunya membuatnya lumpuh dan kenapa gurunya membuatnya terperangkap dalam badai salju selama 7 hari. Gurunya ingin membuat saraf Aaron Xiao mati rasa, lalu memberikannya rasa sakit yang luar biasa. Menurut logika, dengan siklus tindakan seperti ini selama 3 bulan, Aaron Xiao pasti akan memiliki nadi literasi. Valir jelas tak menyangka, Malek Qin lebih kejam daripada yang dia bayangkan. Pedang Jinghong hampir memutus pinggang Aaron Xiao. Namun itu juga mempercepat pertumbuhan nadi literasi. Nadi literasi yang panas mengusir dingin yang membuat Aaron Xiao lumpuh dan memperbaiki otot dan tulangnya. Tubuh yang sebelumnya lemah karena memaksakan diri memanggil pengawal, sekarang sudah sama kuatnya dengan yang lain. Pantatku masih agak sakit, aku harus pergi mencari tabib, kata Aaron Xiao sambil menggerakkan kakinya. Dia sudah beberapa hari tidak menggunakan kakinya, rasa kaki yang menyentuh tanah sungguh menyenangkan. Hanya saja pantatnya masih terasa sakit setelah diledakkan dengan petasan oleh anak-anak nakal itu. Barusan, Tuan Muda Malek begitu baik hati dan membiarkan aku pergi mencari tabib sendiri. Aaron Xiao berkata dengan dingin, membuat Malek Qin gemetar. Kenapa Aaron Xiao terlihat agak sedikit berbeda? Semua aspek dari dirinya sudah berubah. Tubuhnya lebih tegap. Ada semacam aura yang sulit diungkapkan mengelilinginya. Aaron Xiao, yang memiliki nadi literasi dan hati literasi, memiliki karisma yang luar biasa, bahkan melebihi Malek Qin, yang telah lama berada di lingkungan militer. Ken Bai, Aaron Xiao berkata dengan pelan. Ken Bai, yang jauh di paviliun Kunwu, segera mendengar suara tuannya dengan sangat jelas. Tuan memanggilnya. Ken Bai sangat bersemangat dan merasa tubuhnya lebih ringan. Bukan hanya Ken Bai, Haris Meng yang berada di kediaman keluarga Xiao juga merasa gemetar. Sebuah energi mulai naik dari pusat energinya dan mengalir ke tubuhnya, membuat tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan. Kak Haris, ada apa? 9 dan yang lainnya yang pikirannya tidak terhubung dengan Aaron Xiao, tentu saja tidak merasakan apa-apa. Haris Meng tampak penuh semangat, penampilannya yang lesu selama beberapa hari ini sudah tak terlihat, membuat mereka bingung. Apakah Haris Meng mabuk? Atau mungkin karena sudah terlalu lama tidak bersama tuannya sehingga menjadi agak gila? Haris Meng segera berdiri, ia tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan kebahagiaannya dengan kata-kata. Dia berbicara dengan bahasa yang bercampur aduk, mantap, mantap, mantap. Tuan telah pulih, Tuan telah pulih. Pertama, 9 dan yang lainnya terkejut dan berseru, benarkah? Benarkah? Ken Bai dengan gerakan yang cepat tiba di sisi Aaron Xiao dalam sekejap. Ken Bai terkejut menyadari bahwa kecepatannya lebih tinggi dari sebelumnya. Tuan, aku di sini. Ya, kehadiran tiba-tiba Ken Bai membuat Aaron Xiao terkejut. Sebelumnya, ia berteriak begitu keras, namun Ken Bai tak kunjung datang. Sekarang, hanya dengan satu panggilan pelan, Ken Bai bisa mendengarnya. Kali ini, ketika memanggil Ken Bai, Aaron Xiao tidak hanya tidak merasakan rasa sakit di dadanya, dia juga tidak merasa ada sedikit pun gelombang. Akhirnya, Aaron Xiao kembali menjadi manusia normal. Aaron Xiao tiba-tiba merasa kasihan pada Zenov Xiao yang dulu. Zenov Xiao pasti sudah lama menyadari bahwa dia tidak memiliki nadi literasi, tapi dia tetap tekun belajar, bahkan meskipun mengalami kegagalan 3 tahun berturut-turut, dia tidak pernah menyerah. Semua orang mencemooh Zenov Xiao. Hanya Zenov Xiao sendiri yang tahu, seseorang yang tidak memiliki nadi literasi hanya bisa bekerja lebih keras. Meskipun sudah bekerja keras, dia bahkan tidak bisa menyaingi seseorang yang normal. Dalam beberapa hal, meskipun fisik Zenov Xiao lemah, dia memiliki tekad yang kuat di dalam hatinya. Dalam hal ini, dia memiliki kesamaan dengan Aaron Xiao. Ken Bai, kubur pasangan ini dengan baik. Aaron Xiao memanggil Ken Bai, tidak untuk alasan lain, hanya untuk mengurus pemakaman pasangan yang malang ini. Selama ini, Aaron Xiao merasa bahwa dia tidak berutang kepada siapapun, dia memberikan banyak hal kepada orang-orang di sekitarnya setelah dia tiba di dinasti Naemu. Aaron Xiao hanya merasa berutang budi kepada pasangan yang membantunya ketika ia kesulitan ini. Dia bahkan tidak bisa membayar utang itu. Terutama kepada wanita hamil itu, membuat mata Aaron Xiao berkaca-kaca, temukan orang tua mereka, berikan kompensasi, dan bantu mereka sampai tua. Jika pasangan ini memiliki saudara-saudari, semua biaya hidup dan perkawinan mereka akan ditanggung oleh kediaman keluarga Xiao. Baik, Tuan. Ken Bai segera sibuk mengurus pemakaman, sementara Malek Qin tetap diam, ia terus menatap Aaron Xiao. Barusan, Dalen Qin mencoba menghentikan Malek Qin, tapi sekarang dia malah mencoba menghalangi Aaron Xiao. Kakak ipar, tolong ampuni kakak. Jangan bunuh dia. Anak ini sungguh menggemaskan. Hahaha, atas dasar apa kamu mau membunuhku? Ucap Malek Qin sambil tertawa. Aaron Xiao maju selangkah, hembusan napasnya yang panas mengenai wajah Malek Qin. Atas dasar, karena aku merasakan rasa sakit yang begitu mendalam. Perkataan Aaron Xiao menusuk hati Malek Qin.
Atas dasar apa? Atas dasar apa kamu memperlakukanku seperti ini? Aron Xiao menatap Malek Qin dan bertanya balik. Apa karena kamu terlahir di keluarga Qin, kamu adalah keturunan bangsawan, jadi kamu merasa lebih unggul dari orang lain? Kenapa orang lain tidak bisa melampauimu hanya karena kamu adalah tuan muda tertua di keluarga Qin? Aron Xiao terus bertanya, setiap pertanyaannya menusuk hati Malek Qin yang angkuh. Aron Xiao tidak terima, dia sungguh tidak terima. Dia menatap Malek Qin, ayo bicara. Atas dasar apa aku yang berasal dari keluarga miskin, harus menjadi objek iri hatimu? Kenapa orang sepertiku tidak bisa menikahi tuan putri? Kenapa seseorang yang lahir dari keluarga miskin sepertiku berdosa memiliki kekayaan dan kekuasaan? Kenapa? Aron Xiao mendekat selangkah demi selangkah. Aku gagal dalam ujian 3 tahun berturut-turut. Aku masih belajar dengan tekun. Aku lulus ujian dengan sempurna. Argumentasiku brilian. Aku unggul dalam berkuda. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan jabatan? Aura Aron Xiao mencapai puncaknya, membuat Malek Qin terpaksa mundur 1 langkah, dan mata Aron Xiao bersinar tajam. Kamu yang hanya lulus ujian negara, apa yang membuatmu merasa tidak puas? Aku memperoleh uang dengan cara yang sah dan kerja keras. Apa yang salah dengan itu? Aku menghadapi risiko besar berkali-kali, dan karena satu janji pada Jenderal Tua Qin, aku bahkan masuk ke kediaman keluarga Qin yang penuh dengan iri hati. Apa salahku? Haruskah aku dihina setiap hari dan dikatai sampah, tak berguna? Kamu bertanya kenapa aku bisa mendapatkan segalanya. Ekspresi Aron Xiao dingin dan matanya memancarkan api kemarahan. Raja Negara Bailu, Keksar Wei, juga berpikir begitu. Kenapa aku bisa mendapatkan hal yang kalian inginkan? Aku akan memberitahu kalian kenapa. Karena aku, Aron Xiao, berani berpikir. Berani menginginkan. Berani berkorban. Itulah mengapa aku bisa mendapatkan yang aku inginkan. Aron Xiao membuat Malek Qin tidak bisa berkata-kata. Mata Aron Xiao bersinar tajam. Mulai hari ini, aku akan memberitahu kalian kenapa. Kamu dan Keksar Wei, bukankah kalian ingin menjadi suami dari Tuan Putri Wilayah Barat? Aron Xiao berkata dengan dingin, aku beritahu kalian, kamu dan Keksar Wei tidak akan bisa mendapatkan Tuan Putri. Dia hanya milikku, milik anak dari keluarga miskin ini. Milik sampah ini, aku tidak akan membunuh Keksar Wei. Dan aku juga tidak akan membunuhmu. Aku akan membuat kalian semua melihat bagaimana dunia kalian menjadi milikku. Aku akan membuat kalian tunduk padaku. Di luar, salju turun dengan deras. Aron Xiao berbalik dan pergi. Seluruh tubuh Malek Qin kaku, harimau kuat itu akhirnya bangun. Dia melihat dengan jelas nadi literasi Aron Xiao yang berkilauan emas, itu tumbuh hingga mencapai lehernya. Kenapa nadi literasi kakak ipar begitu subur? Mulut Dalen langsung menganga, kerah baju Aron sudah tidak bisa menutupi ranting nadi literasi yang keluar. Nadi literasi bagaikan sebuah pohon, berkecambah, tumbuh ranting dan daun. Malek memiliki nadi literasi dari lahir, lalu memiliki nadi literasi yang lebih subur dari orang lain. Nadi literasi orang normal hanya berkecambah, sedangkan dia muncul sebuah bibit kecil, hal ini membuat orang keluarga Qin sangat bahagia. Dari kecil, Malek sangat pintar dan giat belajar. Dari bibit kecil nadi literasi, lalu penambahan ilmu selama 20 tahun, akhirnya tumbuh sampai ke bagian leher. Dalam cendekiawan, Malek termasuk orang yang jenius, tetapi Aron yang baru mendapatkan nadi literasi malah melampaui hasil yang dia dapatkan selama 20 tahun. Malek sangat kaget dan terkejut, dia pun mengepal erat tangannya. Aron pun berjalan pergi. Berdasarkan aturan, Aron pasti akan memukulnya, tetapi hari ini Aron sama sekali tidak memukul Malek. Aron hanya memberitahu kepada Malek, dia akan mengambil semua benda terbaik di dunia ini, termasuk sang putri. Atas dasar apa? Malek bergumam, kamu mengira negara Bailu itu lemah. Apakah kamu mengira mereka mengabulkan permintaanmu? Aron, kamu tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ada nadi literasi dan memiliki bakat, juga tidak bisa mengalahkan negara Bailu itu. Kamu mengira memiliki hubungan yang baik dengan Baginda, tetapi Keksar dari negara Bailu juga memiliki hubungan yang baik dengan Baginda. Coba dipikirkan baik-baik, Keksar memiliki hubungan darah dengan Baginda, Aron atas dasar apa bertentangan dengannya? Lalu, Baginda itu sangat memandang penting Keksar, dia merupakan kaum bangsawan, bahkan Yindro yang mendukung Aron juga tidak bisa dibandingkan dengan dia, atas dasar apa Aron ingin berebut sang putri dengan Keksar? Benar-benar tidak tahu diri, dengus Malek, kembali ke kediaman keluarga Qin, jangan memberitahu masalah hari ini pada orang keluarga. Iya, Dalen diam sejenak di tempat. Setelah Aron pergi, dia masih dalam dilema. Dia benar-benar terkejut sekali. Nadi literasi kakak ipar sangatlah menakutkan. Kakak ipar wajar menanggung semua penderitaan ini. Setelah konflik dengan kakak hari ini, kakak ipar pasti akan membencinya. Paviliun Bisheng. Beberapa hari ini, Paviliun Bisheng sangatlah ramai. Setiap hari ada gangster yang datang makan dan tidak membayar. Berbeda dengan kondisi saat pembukaan, Paviliun Bisheng sudah menjadi tempat yang paling menakutkan bagi rakyat. Para gangster membawa pedang, sehingga orang biasa juga tidak berani masuk. Para gangster ini tidak ada istri dan anak, juga tidak ada hal yang perlu ditanggungjawabkan. Setiap kali hari raya, mereka pasti akan berfoya-foya.
Di hari biasa, mereka akan pergi ke restoran kecil, tahun ini mereka serentak pergi ke Paviliun Bisheng. Masakan di Paviliun Bisheng sangat enak dan terasa. Juga ada arak kelas atas, mereka sangat suka. Setelah mengetahui Aaron cacat, para gangster langsung makan di Paviliun Bisheng tanpa membayar sepersen pun. Hanya pertama dan lainnya yang meminta para gangster untuk membayar. Tetapi, para gangster langsung meludahi dan berkata, "Cuy, aku makan di sini, kalian masih berani minta uang denganku." Usai berkata, langsung terjadi perkelahian. Demi makan gratis, beberapa orang langsung membuat kekacauan, dekorasi cantik Paviliun Bisheng langsung hancur, hal ini membuat Nyonya Xiao dan Ilona merasa sedih. Mereka juga tak berdaya, karena mereka hanyalah manusia biasa, mana mungkin berani bertarung dengan para gangster. Dia pun menyerahkan restoran ini kepada Acer untuk mengurus, lalu mereka kembali ke kediaman keluarga Xiao, agar tidak melihat semua ini. Acer, Haris dan lainnya juga sangat kesal, para gangster terus memprovokasi, juga mengusir semua rakyat biasa yang datang. Sebagai pengawal, tanpa perintah dari Tuan, mereka tidak boleh menyerang para gangster ini. Kalau tidak, pedang kejutan jiwa yang ada di tangan Haris akan membunuh sekelompok gangster ini. Karena tak berdaya, Acer sebagai manajer pun berencana untuk tutup sementara. Alhasil para gangster melihat tempat makan gratis ditutup, langsung membuka kunci Paviliun Bisheng dan berjalan masuk dengan paksa. Mereka memaksa Paviliun Bisheng untuk membuka usaha. Lalu mengancam mereka, jika tidak melayani mereka, maka akan membakar Paviliun Bisheng. Oleh karena itu, Acer dan para pengawal hanya bisa terus membuka. Di tahun baru, Paviliun Bisheng semakin ramai. Saat mendengar informasi makan gratis di Paviliun Bisheng, semakin banyak gangster yang datang ke sini. Para gangster menghabiskan satu persatu arak mantap, seberapa banyak arak yang dikeluarkan, pasti akan dihabiskan oleh mereka. Arak yang enak, arak yang enak. Tahun ini para gangster sangat bahagia dan tidak pernah minum sepuas ini. Berdasarkan aturan, walaupun Aaron dalam kondisi cacat, juga merupakan menteri kekaisaran, para gangster tidak berani bertindak terlalu keterlaluan. Awalnya mereka juga takut Aaron menagih uang dengan mereka. Alhasil sekali makan gratis, jangankan bayar, bahkan Aaron juga tidak pernah muncul. Manusia cacat yang tidak berguna. Menteri ini tidak lama lagi, mana mungkin berani mengancam kita. Hahaha. Betul, betul. Kalau bukan Tuan Aoye yang mengatakan, aku tidak tahu ada tempat seru seperti Paviliun Bisheng ini. Iya, Tuan Aoye benar-benar orang yang paling berani di antara kita. Sampai berani menindas menteri kekaisaran. Tidak kok, ayo kita minum. Hahaha. Tuan Aoye yang dipanggil ini adalah seorang gangster yang berusia sekitar 30 tahun, memiliki badan yang kekar dan masih muda. Semua orang menyanjungnya, dia pun sangat bahagia dan senyuman sangatlah lebar. Kamu, tuangkan arak untuk kami. Tuan Aoye menunjuk seorang gadis yang cantik. Gadis itu adalah Mary, adiknya Ken Bai. Mary sangat lincah, lalu pintar dan cantik. Dia mengenal beberapa huruf, lalu membantu Acer mencatat keuangan. Saat Tuan Aoye memanggilnya, Mary langsung pucat dan panik. Acer langsung menarik Mary ke samping dan tersenyum berkata, "Tuan, biarkan aku saja yang menuangkan arak." Acer langsung mengambil botol arak, tetapi Tuan Aoye malah mendorongnya dan berkata, "Aku suruh dia, bukan kamu." Plak, botol arak langsung jatuh ke lantai. Acer sangat tidak senang, tetapi dia tidak boleh mengamuk. Acer tidak melawan, Tuan Aoye pun menepuk pipinya dan berkata, "Manajer, kamu seharusnya mengabulkan permintaanku ini. Dengar-dengar dulu kamu hanyalah seorang budak di kediaman keluarga Qin. Kenapa, sekarang sudah berubah sampai lupa dengan identitas sendiri?" Tuan Aoye menekan bahunya Acer, lalu berkata dengan nada yang sangat meremehkan, "Sekarang tuanmu sudah cacat, bahkan gurunya sudah mencampakkannya. Apakah kamu masih merasa dirimu sangat hebat?" Tuan Aoye langsung menarik tangannya Mary, "Aku sudah tertarik denganmu cukup lama, ayo kemari." Mary berusaha untuk melawan dan berkata, "Lepaskan aku." Ah. Meskipun Mary baru berusia 11 tahun, dia terlihat sangat cantik dan seksi. Tuan Aoye sudah tertarik cukup lama, tangannya pun mengelus pipinya Messi dan berkata, "Istriku, ayo ikut, aku akan baik-baik memuaskanmu." Haris sangat emosi, mata pun memerah dan berkata, "Lepaskan dia. Tidak perlu berteriak sekuat ini. Tuanmu tidak ada di sini, kamu juga tidak berani memukulku," ujar Tuan Aoye dengan muka meremehkan. "Walaupun ada tuanmu di sini, kamu juga tidak mungkin bisa mengalahkanku. Aku dengar, setelah tuanmu menjadi cacat, bahkan tidak bisa memerintah seorang pengawal." Para gangster tentu saja mengerti dengan hukum pengawal. Aaron tidak ada, Haris dan pengawal lainnya bagaikan harimau tanpa kepala. Jika pengawal menyerang rakyat, maka tuannya juga akan dihukum. "Ayo, pukul aku." Tuan Aoye sangat bangga, kemudian mengulurkan kepalanya, "Cepat pukul aku. Pukul aku sampai mati. Aku takut sekali. Hahaha." Hahaha. Gangster lainnya pun ikut tertawa terbahak-bahak. Tuan Aoye pun mengulurkan lidahnya ingin masuk ke dalam mulut Mary. Messi langsung menangis, hal ini langsung membuat Tuan Aoye semakin bergairah. Mantap, mantap, mantap. Para gangster pun tertawa sambil melihat semua ini. Pengawal tidak boleh bertindak, tetapi Acer boleh. Messi dilecehkan oleh orang lain, Acer yang sudah bersabar selama beberapa hari pun langsung berteriak, "Kalian benar-benar keterlaluan. Aku akan bertarung mati-matian dengan kalian." Acer langsung mengambil pedang kejutan jiwa yang ada di tangan Haris lalu menebas ke depan. Tuan Aoye mengelak,
lalu menendang ke arah Acer. Ah! Para gangster ini sudah biasa menghadapi serangan seperti ini dan memiliki tubuh yang kekar. Satu tendangan ini langsung membuat Acer merasa kesakitan. Acer langsung terpelanting ke belakang dan menghantam ke permukaan tanah. Pedang kejutan jiwa yang belum sempat menebas pun terpelanting jauh. Para gangster langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka manajer Aron begitu tidak berguna. Untung saja gerakan Haris sangat cepat, langsung menangkap Acer yang terpelanting jauh. Kalian jangan keterlaluan. Muka Haris sudah memerah, para pengawal juga mulai mengamuk ingin membunuh para sekelompok bandit ini. Tidak senang. Ayo bertarung. Jangan hanya bersilat lidah saja. Kamu, Haris menggertakkan giginya. Sialan, aku sudah tidak tahan lagi. Haris langsung mengambil pedang kejutan jiwa, walaupun harus mengorbankan nyawa ini, dia juga harus menyelamatkan Mary. Saat melihat Haris yang mengamuk, para gangster langsung terkejut, apakah dia akan benaran membunuh mereka? Tuan Aoye malah tidak peduli dan mendengus, aku tahu kamu tidak takut mati. Tapi, kamu akan melanggar aturan pengawal, apakah tidak takut Aron menerima hukuman? Gadis kecil ini dengan tuanmu, siapa yang lebih penting? Mereka berdua sama-sama penting. Dasar brengsek, sekelompok orang ini hanya bisa mengandalkan kekurangan dari peraturan. Beberapa hari ini selalu bertindak semena-mena di depan mereka. Tetapi, Haris tentu saja harus melindungi adik dari teman baiknya. Haris sangat emosi, Mary langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, Kak Haris, jangan menolongku. Jangan bertindak sembarangan hingga melibatkan Kak Aron. Tuan Aoye pun tersenyum bahagia dan berkata, Cekak, dasar bocah kecil yang setia pada tuannya. Tak kusangka, aku semakin menyukaimu saja. Usai berkata, Tuan Aoye langsung membuka baju luar Messi, kulit mulus langsung terlihat sangat jelas. Mary menggertakkan gigi dan berkata, mohon ampuni Pavilion Bisheng, aku akan memuaskanmu. Mary, apa yang kamu katakan? Kalau dia berani menyentuhmu, aku pasti akan membunuhnya, teriak Haris. Para pengawal langsung mengamuk. Tuan Aoye tersenyum, kemudian membuka sepatunya yang bau itu, aku boleh melepaskan adik kecil ini, kamu berlutut dan menjilati kakiku sampai bersih. Hahaha, para gangster langsung tertawa terbahak-bahak. Kenapa, tidak bersedia, dengar-dengar tuan kalian sebelum cacat, bahkan mengambil air ludah yang dibuang oleh Nona Besar Qin. Sekarang jangankan air liur, bahkan kotoran pun dia makan. Kamu hanya seorang budak Kunlun, lebih baik menjilati kakiku, betul. Hahaha, Tuan Aoye dan lainnya langsung tertawa, Mary menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kak Haris, kamu biarkanku saja mati. Haris menggelengkan kepala dan berkata, aku pasti akan menolongmu. Pengawal yang memiliki latar belakang budak Kunlun, meskipun menjadi pengawal, jika Tuan tidak ada, mereka juga lebih rendah dibandingkan rakyat biasa. Ini adalah takdir kehidupan budak Kunlun. Haris menggertakkan gigi, lalu berlutut. Tuan Aoye masih tidak puas dan berkata, dua kaki berlutut di lantai. Berlutut, berlutut. Para gangster langsung mengetuk gelas ke arah meja dan mulai bersorak. Berlutut. Jangan, kamu jangan berlutut. Tuan adalah menteri kekaisaran. Tuan adalah putra sulung keluarga Xiao. Tuan adalah keturunan dari keluarga jenderal. Jangan berlutut, jangan, teriak Mary sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Aoye semakin semangat dan berkata, oh, tak kusangka manusia tidak berguna ini memiliki begitu banyak identitas. Kamu tidak lupa, aku pun sudah lupa. Cepat berlutut. Jangan berlutut. Mary memelototi Haris dan berkata, kamu bunuh aku saja. Maka semua ini tidak akan terjadi. Aku tidak akan dilecehkan, Tuan juga tidak akan terhina. Tak kusangka kamu begitu pemberani. Dengus Tuan Aoye. Mary memandangnya dengan ekspresi wajah tidak mau mengalah. Aku tidak akan membiarkan reputasi Kak Aron jatuh, lalu diinjak-injak oleh kalian. Usai berkata, Mary langsung menginjak kakinya Tuan Aoye. Dasar jalang, aku akan membunuhmu. Tuan Aoye langsung merasakan rasa sakit dari ujung kakinya, kemudian mengayunkan pedangnya. Syuh, pada saat ini, energi membunuh langsung mengalir masuk dari luar Pavilion Bisheng. Para gangster yang bertindak semena-mena langsung siaga. Aura membunuh yang sangat kuat. Muncul sosok yang familiar menyelamatkan Messi, kemudian mengayunkan pedang kejutan jiwa memenggal jari kaki Tuan Aoye. Tuan Aoye langsung berguling-guling kesakitan di lantai, semua orang langsung terdiam. Gerakan ini sangat cepat dan lincah. Master, Haris dan lainnya langsung menoleh ke arah pintu masuk Pavilion Bisheng. Ada seseorang yang berdiri tegak di bawah salju, walaupun tidak berbicara apapun, juga membuat orang merasa takut. Aku tidak tahu kenapa kalian begitu tidak tahu diri, berani sekali membuat kekacauan di wilayahku. Perkataan ini membuat Haris dan lainnya langsung bersemangat. Tuan sudah kembali, kaki Tuan sudah pulih. Dia bisa berdiri. Mary menengadahkan kepala dan melihat orang yang menolongnya adalah Ken Bai. Messi pun tersenyum, lalu air mata langsung menetes keluar, Kak. Akhirnya kamu datang. Pavilion Bisheng sudah hancur. Maaf. Tidak peduli apa yang terjadi, jangan bergerak. Berdiri di sini paling aman. Ujar Ken sambil menggendong Mary ke samping. Mary menganggukkan kepalanya dan berkata, baik, kakak. Tuan Aoye menjerit kesakitan, lalu mengelus telinganya dan berkata, siapa? Berani sekali memukulku. Sosok yang berdiri di depan pintu pun berjalan masuk, seketika salju langsung menyelimuti Pavilion Bisheng.
Tuan Aoye mengedipkan matanya, dia tidak takut dengan siapapun. Kenapa mengatakan ini adalah wilayahmu? Kami sudah beberapa hari di sini, siapa kamu? Karena salju yang tebal, membuat para gangster sama sekali tidak kenal dengan sosok yang berdiri di depan salju adalah Aaron. Teman-teman, ada orang yang ingin merebut wilayah kekuasaan kita. Ayo serang. Para gangster langsung menarik pedangnya, kemudian memancarkan aura yang menakutkan. Aaron berjalan maju, kemudian cahaya lampu pun menyinari ke arah wajahnya. Saat melihat paviliun Bisheng begitu hancur, tatapan matanya menjadi lebih tajam. Akhirnya, para gangster melihat jelas orang yang datang. Aaron, kenapa dia ada di sini? Pada saat ini, sekelompok orang bodoh ini barulah sadar, lalu melihat orang yang menyelamatkan Mary adalah Ken Bai. Tuan Aoye langsung tercengang dan berkata, kakimu sudah sembuh. Aaron berdiri di depan pintu, juga malas menjawab pertanyaan bodoh seperti ini, Haris. Pertama. Iya, Tuan. Para pengawal langsung berdiri tegak, suara teriakan mereka membuat para gangster merinding. Kami hanya memakan mie dan meminum arakmu, kamu berani membunuh kami. Teriak Tuan Aoye, karena dia merasa ini bukanlah kesalahan yang besar. Atas dasar apa kamu membunuh kami karena semangkuk mie? Betul, betul, para gangster langsung ikut bersuara. Aaron mencibir, kemudian tatapan mata sangatlah tajam, seketika semua orang langsung serentak terdiam. Mereka hanyalah sekelompok orang yang hanya berani menindas yang lebih lemah. Tuan Aoye masih sangat berlagak dan berkata, kamu jangan mengira dirimu adalah menantu keluarga Qin sudah berani bertindak semena-mena. Kamu adalah menteri tidak boleh membunuh rakyat secara sembarangan. Meskipun kamu ingin menghukum kami, setidaknya memberi laporan kepada atasanmu. Atasannya adalah menteri peringkat kelima. Aaron pun tersenyum. Tidak ada kata-kata terakhir. Aaron sama sekali tidak peduli, lalu melihat para gangster yang ada di sekelilingnya. Aku adalah menteri kekaisaran peringkat 5, wakil menteri kediaman pengawal, Aaron Xiao. Kalian bertindak semena-mena di sini, menindas pria dan melecehkan wanita. Para gangster langsung gemetaran. Peringkat kelima, kenapa bisa peringkat kelima? Tatapan mata Aaron menjadi lebih tajam, hukum dalam dinasti Naemu. Saat mendengar perkataan ini, Tuan Aoye dan lainnya langsung gemetaran, seolah-olah tahu apa yang akan dikatakan oleh Aaron setelah ini. Di kota Amura, selain di dalam istana, pengawal yang memiliki tuan, pengawal, keluarga jenderal dan prajurit, sisa lainnya tidak boleh membawa senjata masuk ke dalam restoran maupun toko. Para gangster langsung membelalakan mata dan mulut. Akhirnya mereka mengerti, kenapa Aaron memberitahu kepada mereka, bahwa dirinya sudah naik menjadi peringkat kelima. Menteri peringkat kelima, tidak perlu melapor ke atasan dan memiliki hak untuk memberi hukuman secara langsung. Aturan dilarang membawa senjata ke restoran adalah salah satu aturan yang kecil dalam kota Amura, selama beberapa tahun ini juga tidak ada menteri yang mengurus masalah ini. Kalian sudah melanggar hukum. Satu kalimat yang diucapkan oleh Aaron ini langsung membuat mereka gemetaran. Tuan Aoye mengelus telinga yang berdarah dan berkata, kamu berani. Hari ini adalah tahun baru. Aku hanya mengikuti hukum saja. Bunuh. Suara Aaron sangat tegas, aura yang memancar keluar membuat semua orang merasa merinding. Ken, Haris, pertama sampai 10. Bunuh semua pemberontak ini, agar tidak ada orang yang berani melanggar hukum yang sama di masa depan, ujar Aaron dengan tegas. Baik, para pengawal langsung bersemangat, terutama Ken dan Haris yang sudah berkontak batin dengan Aaron, mereka merasakan energi yang sangat kuat menyelimuti tubuh mereka. Energi yang diberikan oleh Tuan Hosh, Shuh. 12 pengawal langsung mulai menyerang setelah mendengar perintah dari Aaron. Serang, teriak Tuan Aoye. Para gangster juga bukan orang lemah. Walaupun pengawal Aaron sangat kuat, jumlah orang mereka juga sangat banyak. Kedua belah pihak langsung mengeluarkan senjata masing-masing dan mulai bertarung. Aaron duduk di meja yang ada di samping, lalu mencicipi kacang tanah yang ada di meja. Aura membunuh langsung menyelimuti paviliun Bisheng. Terus terdengar suara jeritan. Semua suara jeritan berasal dari mulut para gangster. Pengawal tidak akan menjerit karena sakit. Lalu, karena memiliki ras yang unggul, meskipun terluka dalam bertarung, para pengawal juga bisa pulih dengan cepat. Ditambah dengan kehebatan sang tuan, luka mereka pulih lebih cepat dan menakutkan. Pedang Tuan Aoye yang tajam langsung menebas ke arah lengannya 9, luka pun mengalir, tetapi masih belum sempat menetes sudah pulih kembali. Tuan Aoye hanya bisa melihat luka mereka pulih dengan mudah. Sialan, Tuan Aoye mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Dasar siluman, sekelompok siluman, hanya bisa menjelaskan dengan kata ini saja. Semua ini karena tuan dari pengawal sangatlah kuat. Kuat sekali. Acer duduk di lantai melihat bayangan yang terus melintas di depannya. Ken dan lainnya sangatlah cepat, hingga hanya terlihat warna baju yang mereka kenakan. Kemari, duduk di sini. Aaron pun memapa Acer untuk duduk di sampingnya. Acer melihat Aaron langsung menangis dan berkata, kakimu sudah sembuh. Huhuhu, aku bahagia sekali. Huhu. Acer menangis sambil mengusap darah yang ada di bibirnya. Kamu tidak pandai seni bela diri, kenapa malah berlagak melawan? Aku tidak mungkin hanya diam melihat Mary dilecehkan. Acer mengusap air matanya. Saat Aaron tidak ada di sini, sekelompok orang ini terus membuat kekacauan, tetapi mereka tidak ada yang berani melawan. Kamu pergi kemana saja beberapa hari ini? Guruku membawaku pergi pelatihan. Tahun baru juga ada pelatihan.
Dengar orang keluarga Qin mengatakan bahkan kamu sampai tidak menghadiri pesta istana. Pertarungan sengit terjadi di depan mereka, tetapi mereka berdua malah berbincang dengan santai. Jika ada satu gangster yang mati, Aaron akan melemparkan satu butir kacang tanah ke atas meja. 1 butir, 2 butir, 3 butir. Paviliun Bisheng bagaikan neraka dalam dunia, darah membasahi lantai dan meja. Hingga Acer yang tidak pernah melihat adegan seperti ini langsung merasa bahagia. Sekelompok orang ini sudah menindas Paviliun Bisheng selama 7 hari. Pantas mereka menerima hukuman seperti ini. Kak, benaran mau membunuh semuanya. Aaron mengambil satu butir kacang tanah, lalu meletakkan di atas meja dengan pelan. Jika Aaron tidak salah menebak, sekelompok orang ini adalah gangster yang disewa oleh Keksar. Meskipun para gangster ini tidak memiliki tuan, mereka juga lumayan hebat. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kaum bangsawan, maka akan mengeluarkan biaya untuk menyewa para gangster untuk melakukannya. Mulai dari saat itu, para kaum bangsawan akan mulai membiayai gangster untuk membantu mereka, ini sudah termasuk hal yang wajar. Para gangster tidak takut mati, ditangkap masuk penjara juga tidak apa-apa, yang penting mendapatkan uang. Kaum bangsawan tidak kekurangan uang, jadi mereka pun bisa bekerja sama dengan para gangster hingga sangat sempurna. Sama seperti kejadian kematian Zero yang dibunuh oleh gangster, semua orang tahu itu adalah ulah dari pencinta puisi, tetapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Mereka tidak membuat kekacauan di tempat lain, malah memilih Paviliun Bisheng. Semua ini pasti karena kejadian sebelumnya yang gagal, maka itu ingin menghancurkan Paviliun Bisheng. Lagi-lagi ada yang tumbang. Saat tumbang, ada darah yang memuncrat ke arah bajunya Aaron. Ken langsung mengayunkan pedang kejutan jiwa untuk mengadang, lalu melempar darah itu ke mulutnya Tuan Aoye. Tuan Aoye langsung memuntahkannya, amis sekali. Para gangster berbadan kekar, tapi para pengawal lebih kekar. Aaron tidak perlu melafalkan puisi, Ken dan Haris sudah bisa menggunakan teknik pedang sinyau yang diajarkan oleh Aaron hingga menghajar mereka sampai babak belur. Para gangster juga sangat pemberani dan tidak ada yang kabur. Jelas-jelas tahu akan kalah, mereka tetap pantang menyerah. Dalam dunia hitam, gangster sama sekali tidak takut mati, mereka takut dicap sebagai pengecut. Seorang pria sudah seharusnya berjuang sekuat tenaga. Pedang yang ada di tangan memang digunakan untuk membunuh orang. Meskipun musuh berada di depan sangat kejam, juga tidak boleh mundur. Aaron lalu mengambil sebutir kacang tanah dan diletakkan di atas meja. Acer, tutup pintu Paviliun Bisheng. Baik, Acer tidak mengerti, tetapi dia tetap pergi menutup pintunya. Setelah menutup pintu, maka tidak ada kata ampun lagi. Plak, Aaron langsung menepuk tangannya, Ken dan lainnya pun berhenti dan kembali ke samping Aaron. Para gangster sangat lelah, akhirnya selesai. Tangan mereka sudah kesemutan. Sekarang sudah hampir setengah mereka yang mati. Sedangkan pihak Aaron yang hanya 11 orang tetap utuh melawan 40-an orang. Mary, kemari. Aaron memanggil gadis itu ke sampingnya, Mary pun memberi salam, kakak. Mary dan Ilona sama-sama ke sekolah, juga belajar banyak sopan santun, semua gerak-geriknya mirip dengan seorang nona muda. Tadi dia yang melecehkanmu, kamu ingin bagaimana menghukumnya? Ujar Aaron sambil menunjuk Tuan Aoye. Tuan Aoye juga sangat berlagak, cuy. Siapa yang kalah belumlah tahu. Kamu sudah ingin menghukum kami. Dia masih belum selesai berbicara, pedang kejutan jiwa yang ada di tangan langsung menebas ke arah seorang gangster yang berada di samping Tuan Aoye. Ternyata Ken menyembunyikan kekuatannya saat bertarung. Tuan Aoye menahan rasa takut dan berkata, aku tidak takut denganmu. Kak Aaron, tadi kamu dan Kak Acer mengatakan dia dibayar siapa? Mary menatap ke arah Aaron. Raja Keksar, apakah raja ini sangat susah untuk dihadapi? Tanya Mary. Sedikit, Raja Keksar adalah Raja Negara Bailu, lalu memiliki hubungan yang baik dengan Baginda, ujar Aaron dengan jujur. Tuan Aoye mendengar percakapan ini, dia langsung mendengus. Padahal sudah tahu dia adalah orang siapa, kenapa masih berani membunuhnya? Mary berkata, tadi Kak Aaron bertanya, apa yang ingin aku mau? Aku ingin masuk ke istana, menjadi selir yang paling disayang. Aku ingin menghadapi Keksar itu. Tadi, hampir dicium paksa oleh Tuan Aoye, Mary masih merasa sangat menjijikkan. Semua ini adalah ulah dari Keksar. Mendengar ini, Aaron Xiao tercengang. Di Lamusa, Mary adalah sosok selir yang sangat kejam. Dengan mengandalkan kecantikan dan kelicikan, dia berhasil menjadi satu-satunya permaisuri. Dia juga berhasil membunuh raja, lalu menjadi satu-satunya ratu di Lamusa kuno. Walaupun dinasti Naimu dan Lamusa berbeda, tapi Aaron Xiao tidak bisa mengambil resiko. Dia tidak mau kejadian mengerikan di Lamusa juga terjadi di dinasti Naimu. Oh ya, ada kalanya wanita bisa menjadi sebuah pedang yang tajam, Aaron berkata dengan suara pelan, apa kamu yakin? Iya, Aaron Xiao hanya bisa mengiyakan perkataan Mary untuk saat ini. Dengan umur yang masih 11 tahun, membutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk menjadi seorang selir. Dengan waktu itu, Aaron Xiao bisa merubah pola pikir Mary terlebih dahulu. Cuy, masih ingin menjadi selir yang paling disayangi. Kami semua tahu, wanita dari jurang gelap, rata-rata sudah tidak perawan lagi. Tuan Aoye langsung tertawa terbahak-bahak. Aaron melihat kacang tanah yang ada di meja, lalu tatapan menjadi tajam dan berkata, Mary ingin masuk ke istana, maka para gangster yang mengetahui semua ini harus mati. Ken, Aaron berkata dengan suara lembut, Mary, pejamkan matamu.
Di pagi hari kedua tahun baru, ada puluhan kepala yang bergelantungan di luar benteng pertahanan kota Amura. Hal ini membuat semua rakyat merasa kaget. Mereka sebenarnya melakukan kesalahan apa, sampai kepala harus digantung di depan umum. Lalu ada sebuah pengumuman yang ditempel di dinding benteng. Setelah membaca surat pengumuman ini, semua orang langsung menepuk tangan. Ternyata 40 orang ini adalah gangster. Rakyat paling benci dengan gangster, orang-orang ini memiliki kekuatan, kasar dan suka membual, ada kalanya suka menindas orang sembarangan. Gangster adalah sekelompok orang yang memiliki sikap buruk yang sama, mereka menjadi kaki tangan dari kaum bangsawan, juga karena mereka adalah kaki tangan dari kaum bangsawan, maka selama ini tidak ada orang yang mau mengurus hal ini. Setiap kali hari raya, pasti akan ada saja benda yang hilang di rumah rakyat, semua orang mengatakan ada maling, tetapi semua orang sadar, semua ini adalah para bandit dari dunia hitam yang melakukan hal seperti ini. Para gangster membawa senjata, lalu makan gratis di restoran, menghancurkan restoran orang lain dan melecehkan gadis-gadis. Rakyat-rakyat yang hidup melarat selama 1 tahun, bersusah payah menghemat uang untuk membeli daging, alhasil daging malah dicuri. Mereka sangat membenci gangster, tetapi juga tak berdaya. Rakyat biasa mana mungkin bisa bertarung dengan mereka. Mantap, mereka memang pantas mati. Menteri mana yang bertindak ini? Hebat sekali, menteri ini benar-benar berpikir untuk rakyatnya. Iya, aku sudah muak melihat orang-orang ini. Rakyat-rakyat mulai berbincang, selama ini para kaum bangsawan dinasti Naemu mana mungkin mengurus masalah rakyat. Tunggu, masih ada pengumuman berhadiah di dalam pengumuman itu. Aku coba baca apa itu. Malam tahun baru, ada seorang gangster yang membunuh sepasang suami istri di bagian selatan kota. Lalu, istrinya juga sedang hamil, jadi memakan 3 korban nyawa. Gangster ini memiliki tinggi sekitar 2 meter, dia juga membawa pedang. Tinggi para gangster hampir sama, kita harus bagaimana mencarinya, ucap salah satu rakyat. Kriteria yang tertera di pengumuman tidak jelas, karena Aaron juga tidak melihat sangat jelas. Orang itu datang dengan cepat, setelah membunuh langsung pergi, Aaron saja tidak melihat wajahnya. Namun, pengumuman ini bukan tertuju untuk rakyat, melainkan kepada Keksar. Aaron sedang memberitahu kepada Keksar, bahwa gangster yang dia bentuk sudah mati di tangannya. Lalu, Aaron juga akan menangkap gangster yang membunuh sepasang suami istri itu. Aaron akan mengubah dunia ini, mengembalikan kesejahteraan rakyat. Dia tidak akan melepaskan semua ketidakadilan. Berjuang demi rakyat agar dunia bisa damai sentosa. Hal ini harus dimulai dari pemberantasan dunia hitam. Ada cap menteri di pengumuman. Sini, aku lihat, menteri mana yang melakukan hal ini. Oh ya, kita harus baik-baik berterima kasih padanya. Ada sebuah cap besar di bagian bawah pengumuman. Merah. Terlihat sangat jelas. Semua ini karena saat mengecap, orang yang melakukannya takut orang lain tidak melihat dengan jelas. Cap dari kediaman pengawal. Hah, semua rakyat serentak terkejut. Kediaman pengawal. Mana mungkin kediaman pengawal melakukan hal seperti ini? Selama ini, tidak ada satupun rakyat yang suka dengan kediaman pengawal. Semua rakyat saling memandang dan langsung bertepuk tangan. Mereka sudah tidak peduli, bagi siapa yang bisa membunuh orang jahat, maka dia adalah orang baik. Pemikiran rakyat memang begitu lugu polos. Tidak lama kemudian, peristiwa ini pun mulai tersebar luas sesama rakyat. Di kediaman pengawal, Pedro langsung memuntahkan teh yang baru diminum. Dia sangat emosi. Siapa yang mengambil capku? Ujar Pedro yang emosi sambil menepuk-nepuk meja. Kediaman pengawal juga tidak pernah membunuh gangster. Orang yang paling kamu rindukan dan khawatirkan, ujar Jopo dengan suara super kecil. Bukan hanya ada cap kediaman pengawal, bahkan cap Pedro juga sangat jelas. Pedro langsung membelalakkan matanya. Aaron, dasar brengsek. Pedro sangat emosi dan berkata, kakinya masih sakit, kenapa tidak istirahat? Kenapa harus melakukan hal seperti ini? Dia sudah sembuh dan bisa berdiri, lalu lebih kekar dari sebelumnya. Aaron sudah sembuh. Jadi, karena sembuh sudah boleh bertindak semena-mena. Menggunakan cap Pedro dan kediaman pengawal. Jopo bergumam, Tuan, para rakyat memuji kita, memang salah, ya. Lalu, rakyat-rakyat juga memberikan banyak makanan enak untuk kita. Makan. Kamu hanya tahu makan. Ini adalah masalah yang besar. Dasar kampret. Pedro merasa kedua bola matanya sudah hampir keluar dan pingsan. Tuan, Jopo dan lainnya langsung memapah Pedro. Sudahlah, lagi pula juga akan pingsan, lebih baik katakan saja semuanya. Tuan, para gangster ini mati di tangan Aaron, lalu Aaron juga mendirikan pentas kompetisi di restoran miliknya. Apa yang ingin dia lakukan lagi? Dia mengatakan akan ikut dalam kompetisi pernikahan putri. Jadi sekarang mendirikan panggung untuk melatih fisik. Saat berkata seperti ini, Jopo sedikit tidak percaya, bagaimanapun juga Aaron adalah orang yang memiliki istri. Yah ampun, kaki Pedro langsung lemas, di mana Valir? Gurunya Aaron, suruh dia pulang untuk mengatur manusia brengsek ini. Iblis puisi sudah menghilang, berdasarkan sikapnya, meskipun kaki Tuan Aaron sudah sembuh, 3 bulan kemudian barulah dia kembali. Ya ampun, Pedro berteriak keras. Pedro adalah sosok kecil yang paling memiliki kekuasaan di antara budak Kunlun lainnya. Dia melewati berbagai macam rintangan, membentuk aturan baru dalam dinasti Naemu dan mencatat sejarah baru.
Dari budak, lalu menjadi pengawal, lalu menjadi menteri kekaisaran peringkat keempat yang resmi. Pedro pernah melihat segala masalah. Juga pernah berjumpa dengan berbagai orang. Namun, dia tidak pernah berjumpa dengan orang gila seperti Aaron. Kenapa harus mempersulitkanku? Tuan, kenapa kamu menerima murid yang senakal ini? Setelah berjumpa dengan Aaron, Pedro yang pendiam, semakin menundukkan kepala dan ingin menangis. Hari ini, Pedro juga sangat tak berdaya. Tuan, ada begitu banyak rakyat yang ingin berjumpa denganmu, apa Anda ingin keluar melihat mereka? Sekarang orang kediaman pengawal sudah menjadi pahlawan. Mampuslah, mampuslah. Kediaman pengawal yang biasa bertindak dengan rendah diri, sekarang tidak bisa lagi. Pedro sudah memeriksa 40-an kepala gangster yang digantung di luar, dia langsung tahu bahwa mereka adalah gangster yang dihidupi oleh Keksar secara diam-diam. Aaron membunuh ayahnya, sekarang malah membunuh orang-orang Keksar. Apakah Keksar akan mengampuninya? Apakah akan mengampuni Aaron dan kediaman pengawal? Sekarang Aaron berada di mana? Ucap Pedro tanpa daya. Dia berada di pavilion Kunwu, dengar-dengar ingin melakukan hal besar dengan Yindro. Pedro ingin menangis. Lagi-lagi hal besar apa? Jopo sangat semangat, pedang kejutan jiwa. Pavilion Kunwu akan menciptakan banyak pedang kejutan jiwa. Berdasarkan aturan sebelumnya, senjata baru yang diciptakan oleh Pavilion Kunwu harus memberikan satu gambar desain untuk Baginda, lalu meminta menteri untuk melaksanakan. Sekarang desain pedang kejutan jiwa hanya dimiliki oleh Pavilion Kunwu. Kenapa dia membuat begitu banyak senjata? Dia mendirikan panggung kompetisi, bagi siapa yang bisa mengalahkannya akan mendapatkan pedang kejutan jiwa. Dengan demikian, bagi orang yang suka dengan pedang kejutan jiwa pasti akan datang. Dia mengatakan akan mencari pelaku pembunuhan itu. Tahun baru kali ini sangatlah menderita. Ekspresi wajah Pedro langsung masam dan ingin menangis. Tuan, aku pamit dulu. Usai berkata, Jopi pun melarikan diri. Para kaum bangsawan kota Amura langsung heboh dan panik. Bersambung.